Hai. Hai sobat-sobat geografi, perkenalkan kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai konsep wilayah dan tata ruang. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Elia Sabisrait dari Program Studi Pendidikan Geografi dengan NIM 210450007. Dan teman-teman saya, Perkenalkan, nama saya Rifki Al-Fajri dengan NIM 210450059 dari Pendidikan Geografi juga. Perkenalkan, nama saya Abdul Razak dengan NIM 210450027 dengan Prodi Pendidikan Geografi juga. terima kasih untuk perkenalannya, guys. Nah, di sini kami menjelaskan mengenai konsep wilayah dan tata ruang. Teman-teman pasti tahu yang namanya wilayah. Kalian pasti sudah sering mendengar yang namanya wilayah, entah itu wilayah pegunungan, wilayah daratan, wilayah kota, atau suatu wilayah negara seperti Indonesia. Tapi kalian udah tahu belum nih, wilayah itu apa sih? Kalau belum tahu, kita pelajari ya teman-teman. Jadi, wilayah itu merupakan bagian permukaan bumi yang bisa dibedakan dari karakteristik tertentu dari bagian permukaan bumi lainnya. Setiap wilayah memiliki ciri khas tersendiri yang membuatnya dapat dibedakan satu sama lain. Contohnya, wilayah pantai, permukaan yang tertutup pasir dan air laut jelas berbeda dengan wilayah pegunungan yang dipenuhi gunung-gunung. Dengan demikian, suatu wilayah dibedakan dengan wilayah lainnya. Berdasarkan aspek-aspek geografinya, wilayah yang dibedakan menjadi 3. Yang pertama, wilayah regional, yang kedua wilayah fungsional, yang ketiga wilayah vernakuler. Nah, untuk itu, untuk lebih jelas lagi mengenai jenis-jenis wilayah, akan ditampilkan video sebagai berikut. Baiklah kawan-kawan, di sini saya akan menjelaskan mengenai 3 pembagian wilayah yang sudah dijelaskan oleh Ibu. Yang pertama adalah wilayah formal. Untuk mengenai wilayah formal, saya akan tampilkan gambar di belakang saya seperti berikut. Nah, dalam gambar ini, apakah Anda sudah mengetahui bagaimana cara membedakan mengenai wilayah formal ini? Wilayah formal ini memiliki arti mengenai tempat di mana populasi di suatu area memiliki karakteristik alam, maksudnya di sini. Dan kita lihat di belakang gambar saya ini adalah gambar alam yang sangat luas. Nah, gambar ini juga bisa disebut sebagai bagian wilayah yang bersifat formal. Yang kedua adalah wilayah fungsional. Nah, di belakang saya akan berganti gambar lagi seperti ini. Nah, wilayah fungsional ini adalah wilayah yang memiliki keterkaitan dengan aspek ekonomi. Maksudnya bisa dianggap sebagai kota-kota besar gitu. Kota-kota besar seperti Jabodetabek, Kota Padang ini contohnya bisa juga. Selanjutnya adalah wilayah venikular. Wilayah venikular ini lebih enaknya disebut sebagai wilayah yang memiliki sebutannya sendiri gitu, seperti wilayah Kota Jogja sebagai kota pendidikan dan lain-lainnya. Sekian dari saya, mungkin terima kasih. Nah, berdasarkan video tadi, bahwasanya bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya wilayah formal merupakan wilayah yang memiliki karakteristik khas dengan homogen, alias hanya memiliki satu ciri khas saja. Sedangkan wilayah fungsional adalah wilayah yang ditandai dengan karakteristik khasnya, atau wilayah fungsional ditandai dengan adanya interaksi antara komponen atau lokasi di dalamnya, ya teman-teman. Sedangkan wilayah vernakuler yaitu wilayah yang disebut dengan wilayah yang memiliki identitas unik sesuai persepsi atau pandangan orang-orang. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep tata ruang, yaitu konsep yang berkaitan dengan pengembangan wilayah. Penataan ruang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pembangunan dan upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Nah, pengertian dari tata ruang menurut Ruslan Diwiryo mengatakan bahwasanya penataan ruang memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan wilayah dan kota yang berkelanjutan. Dengan demikian, hal tersebut menciptakan
keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia. Dalam Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 disebutkan bahwasanya ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara. Di dalamnya termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lain melakukan kegiatan maupun aktivitas memelihara kelangsungan hidup. Perencanaan tata ruang wilayah Indonesia dibagi menjadi 3 jenis, yaitu perencanaan tata ruang wilayah nasional, perencanaan tata ruang wilayah provinsi, dan perencanaan tata ruang wilayah kabupaten maupun kota. Untuk itu, jenis-jenis dari tata ruang tersebut akan dijelaskan oleh video sebagai berikut. Nah, rencana tata ruang wilayah ini terbagi 3, yaitu pertama wilayah tata ruang nasional. Wilayah tata ruang nasional ini dalam skala besar negara dan diatur dalam undang-undang. Tata ruang nasional ini diatur dalam 20 tahun dan dievaluasi setiap 5 tahun sekali. Yang kedua, wilayah tata ruang provinsi. Wilayah tata ruang provinsi ini sesuai dengan tata ruang nasional atau mengikuti tata ruang nasional. Tata ruang provinsi ini bertujuan untuk mengatur kelola tata ruang dan sumber daya alam provinsi. Yang ketiga itu tata ruang daerah atau kabupaten kota. Tata ruang kabupaten kota ini bertujuan untuk mengatur pola tata ruang wilayah kabupaten kota dan mengikuti wilayah tata ruang provinsi. Nah, berdasarkan video tadi, dapat disimpulkan bahwasanya perencanaan tata ruang wilayah nasional yaitu perencanaan RT RW yang dimana kebijakan dan strategi pemanfaatan tata ruang wilayah negaranya dijadikan acuan untuk perencanaan jangka panjang. Sedangkan perencanaan tata ruang wilayah provinsi yaitu perencanaan yang rencana tata ruang wilayahnya bersifat umum dan dari wilayah provinsi. Dan yang ketiga itu perencanaan tata ruang wilayah kabupaten atau kota, merupakan perencanaan di mana bersifat umum dari wilayah kabupaten atau kota. Perencanaan tata ruang wilayah kabupaten kota ini membuat yang pertama tujuan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten kota. Yang kedua, rencana struktur ruang wilayah kabupaten atau kota, dan yang ketiga yaitu rencana pola ruang wilayah kabupaten atau kota. Baiklah, sekian penjelasan dari kami mengenai materi konsep wilayah dan tata ruang. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih.